Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kembali bertemu di dalam channel Tausiah Suara Dakwah. Renungan singkat buat kita. Dan mudah-mudahan wasilah ini memberikan wawasan kepada kita dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang bekal bagi seorang pemuda. Yang pertama yang menjadikan bekal bagi seorang pemuda buat anak-anak kita adalah yang pertama adalah modal iman. Yang kedua modal ilmu, dan yang ketiga adalah modal amal. Jadi iman, ilmu, dan amal itu merupakan tiga hal yang mutlak, terutama buat para pemuda. Di dalam sirah kita membaca ada kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dan ini memberikan informasi kepada Rasulullah SAW. Dalam satu ayatnya Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Maka kata Allah, kami telah mengkisahkan, menceritakan tentang 'alaika ahsanal qasas, kepada engkau ya Muhammad dengan sebaik-baik kisah. Innahum fityatun, bahwa sesungguhnya dahulu pernah ada beberapa kelompok pemuda, amanu bi rabbihim, dan mereka beriman kepada Allah, wa zidnahum huda. Dan kemudian dengan keimanan yang mereka miliki, maka Allah kemudian tambahkan hidayah, petunjuknya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa modal yang dibutuhkan bagi seorang pemuda, terutama di zaman milenial seperti sekarang ini, adalah yang pertama adalah modal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman inilah ya anak kita, anak muda kita bisa menyaring mana yang halal, mana yang haram, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Nah, dengan iman ini pula bisa membedakan ya mana perintah-perintah Allah yang harus dijaga dan mana larangan-larangan Allah yang harus dia tinggalkan. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemuda adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa sesungguhnya Allah mengangkat berapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Termasuk jika seorang anak muda memiliki iman kemudian didasari dengan ilmu pengetahuan yang baik, maka keimanan itu akan menjadi teguh, menjadi istiqomah. Dia tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang merusak pergaulannya. Sebagaimana ungkapan dalam sebuah ungkapan yang begitu baik, bagus, jadilah kamu ikan yang hidup di dalam laut. Walaupun lingkungan ataupun air lautnya itu asin, tapi manakala ikan itu hidup, maka ikan itu tidak akan asin. Tetapi manakala ikan itu mati, maka ikan itu akan ikut. Kalau ikan itu diasinkan, maka dia asin. Kemudian kalau diasemin, maka ikan itu pun akan menjadi asam, karena ikan itu sudah mati. Jadi yang kedua, bekal ilmu bagi seorang pemuda adalah hal yang mutlak. Lebih-lebih di zaman seperti sekarang ini, teknologi canggih, kemudian pesatnya ilmu pengetahuan, maka seorang pemuda harus memiliki ilmu yang bisa menjadikan modal dia dan bisa menjadi survive di masa-masa yang akan datang di dunia persaingan yang begitu ketat, dan kemudian persaingan juga yang begitu dahsyat persaingannya. Maka skill, ilmu pengetahuan harus dimiliki oleh seorang pemuda. Kata tadi, kalau dengan iman, dengan agama, hidup akan menjadi terarah. Tapi kemudian dengan ilmu, maka hidup itu akan menjadi mudah. Jika seorang pemuda memiliki ilmu, paling tidak dia memiliki satu skill keilmuan, maka itu akan menjadi modal bagi dia untuk survive di masa-masa yang akan datang di tengah persaingan global. Kemudian yang ketiga yang menjadi bekal bagi seorang pemuda adalah amal. Di samping iman yang kuat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan semangat bermujahadah di dalam mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, kemudian ilmu yang berkaitan dengan skill kehidupan atau life skill.
Maka kemudian yang ketiga juga dibutuhkan action, amal bagi mereka yang telah memiliki iman dan ilmu. Maka seorang pemuda dia harus energik, dia harus memiliki semangat di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Pertama, amal-amal yang mendatangkan manfaat dan amal-amal yang bisa memberikan manfaat buat dirinya dan juga bisa bermanfaat buat orang lain. Maka kalau seorang pemuda yang beriman dan berilmu, ketika dia akan diajak oleh temannya, maka dia akan berpikir, ini kira-kira ajakan ini baik atau tidak buat saya. Kira-kira ajakan ini apakah mengandung manfaat atau tidak. Maka seorang pemuda yang beriman dan berilmu tadi akan mengatakan kalau itu baik maka dia akan laksanakan. Tapi apabila ajakan-ajakan itu malah bisa menjerumuskan dia kehancuran moral, maka ajakan itu dia tolaknya. Hadirin rahimakumullah, inilah tiga pesan buat para pemuda. Yang pertama adalah bekali anak-anak muda kita dengan iman yang mendalam, dengan berusaha mencari ilmu-ilmu agama, menuntut ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua juga menuntut ilmu yang berkaitan dengan skill kehidupan dia untuk menghadapi teknologi canggih dan persaingan global. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda tadi harus melakukan amal-amal kebaikan dengan iman dan ilmu yang menjadi bekal buat mereka. Mudah-mudahan dengan seperti ini, dengan tiga modal ini, maka pemuda tadi akan survive, dia akan tangguh dan mampu menghadapi ujian, cobaan ataupun pergaulan-pergaulan yang merusak. Dan menjadilah dia pemuda-pemuda yang digambarkan seperti Ashabul Kahfi. Kemudian seperti seorang pemuda Ibrahim pada saat itu, dia tampil beda, tetapi tampil dalam hal kebaikan. Janganlah kita tampil tapi dalam hal yang buruk, sesuatu yang aneh dianggap oleh masyarakat. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian ulasan renungan hadis pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. In uridu ilal islah mastata'tu ma taufiqi illa billah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.